نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu ada enggak? Insyaallah ada. Nanti hadir ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tiga nikmat. Tiga nikmat ini saya singkat menjadi 3 T. T yang pertama adalah sehat. Yang kedua adalah sempat. Dan yang ketiga adalah niat. Begitu banyak saudara kita sekarang beragama muslim, sehat, jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Dia juga punya niat, tetapi tidak diberikan oleh Allah waktu sempat. Sehingga sekarang mungkin dia sangat sekali ingin menghadiri majelis ilmu, raudhatun min riyadil jannah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak beri waktu yang luang, tidak beri kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Banyak saudara kita yang diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia nikmat niat. Sehingga sekarang mereka walaupun sehat, walaupun sempat, tetapi hatinya tidak tergerakkan akan keutamaan majelis ilmu, sehingga tidak sedang di majelis ilmu. Kemudian banyak juga teman-teman kita yang sekarang sempat, punya waktu sempat, punya niat juga, tetapi tidak Allah berikan nikmat sehat. Sekarang ada di rumah sakit, sedang sakit di atas ranjang sehingga tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 nikmat ini, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat niat. Mari kita syukuri dengan menggunakan nikmat ini, waktu yang Allah berikan dalam ketaatan kepadanya. Kemudian insyaallah kita akan membicarakan tentang berkaitan dengan Ramadan ya. Ramadan itu merupakan madrasah. Ramadan itu adalah sekolah. Yang namanya sekolah, maka ada yang lulus, ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang masih ngendok saja, gak lulus-lulus, atau dia dikeluarkan, bukan keluar tapi dikeluarkan. Jadi ada yang sukses, ada yang tidak, Pak. Kita selama bertahun-tahun, mungkin selama kita wajib melakukan salat, melakukan puasa, apakah Ramadan yang melewati kita itu sudah sukses atau belum? Nah, makanya ada hadis yang mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ya. Ini bahasa hadis atau bahasa Arab itu sangat luar biasa, Pak Bu. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab dan kita menghayati benar, menikmati bahasa Arab itu sangat nikmat sekali. Nah, contohnya di sini Rasulullah menggunakan kata rubba, ya, kebanyakan atau banyak. Rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya dari puasanya. Illal ju', kecuali ju' itu lapar, wal 'atas. Atos itu apa, Pak? Atos kalau bahasa Sunda apa artinya? Sudah. Kalau bahasa Jawa keras. Nah, ini ada cerita lucu nih, Pak. Suatu ketika di sebuah bengkel ada orang Sunda dengan orang Jawa. Ya. Orang Sundanya ini memerintah orang Jawa ini suruh ngambilin ban. Ada mobil bocor mau ditambal, Pak. Nah, akhirnya kan nyuruh orang Jawa ini suruh diambilin.
itu cokot bannya. Kalau bahasa Sunda cokot itu apa? Cokot itu apa? Diambil. Kalau bahasa Jawa cokot itu apa? Digigit. Nah, akhirnya orang Jawa ini loh, ban ini kok dicokot gitu kan? Ban itu kan keras. Akhirnya orang Jawa bilangnya apa? Atos gitu. Atos, ban kok dicokot? Atos. Nah, orang Sundanya kiranya sudah, belum, cokot, atos, belum, cokot, atos, belum, cokot. Akhirnya nggak nyambung-nyambung. Inilah pentingnya kita mempelajari bahasa ya. Dalam sebuah ibarat mengatakan bahwa barang siapa yang mengerti bahasanya kaum, maka dia akan selamat dari makarnya. Nah, kita kembali ke hadis ini. Rasulullah mengatakan rubba shaimin. Banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Akan kita lihat setelah kita keluar dari Ramadan, Pak Bu. Ya, ketika bulan Ramadan, coba yang qiyamul lail itu banyak yang berguguran atau masih tetap seperti tarawih seperti bulan Ramadan. Yang puasa, apakah masih tetap puasa, Senin, Kamis atau puasa Daud seperti di bulan Ramadan atau tidak? Ini lihat. Nah, kita bisa telisik dengan hadis-hadis yang lainnya. Kalau kita melihat hadis yang lainnya, ada hadis lain yang mengatakan satakunu fi ummati au kama qal, nanti di akhir zaman kata Rasulullah ada perempuan kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ru'usuhunna ka asnamil bukhti au kama qal. Jadi nanti ada perempuan yang berpakaian ya, kasiyat itu berpakaian. Ya, makanya kiswah itu apa, Bu? Kiswah itu apa? Kiswah Ka'bah itu apa artinya? Hijabnya Ka'bah ya, itu seperti bajunya Ka'bah. Kasiyatun 'ariyah. Berbaju tetapi telanjang. Mumilah, jalannya lenggak-lenggok gitu. Ru'usahunna ka asnamil, kepalanya seperti kepala onta. Nah, ini kita lihat dari kata rubba. Nanti di akhir zaman banyak orang yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian, seperti telanjang. Pakaiannya itu membentuk tubuhnya, pakaiannya itu transparan, pakaiannya itu you can see. Nah, kira-kira di jalanan sana di luar banyakan yang berjilbab yang syar'i atau yang tidak berjilbab, Pak Bu? Banyakan mana? Ya jujur aja lah. Ayo yang biasa. Banyak yang tidak berjilbab, itu artinya kita bandingkan dengan hadis tadi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi gagal puasanya. Artinya yang gagal itu banyaknya seberapa? Itu sebagaimana kita melihat di jalanan. Sebagaimana kita lihat di luar, kebanyakan orang yang berjilbab dengan syar'i atau yang tidak berjilbab, kebanyakan malah tidak berjilbab. Seperti itulah nanti umat manusia kaum muslimin keluar dari bulan Ramadan. Nah, makanya ini belajar bahasa itu sangat penting sekali, Pak. Makanya dalam bahasa Arab itu kalau ludah masih di mulut, itu bahasa Arabnya itu riyakun. Apa? Riyakun. Nah, makanya ada istilah riyak. Riyak itu apa? Riyak itu apa? Yang di sini ya, Pak. Sebenarnya kalau riyak itu beda dengan riyak. Kalau riyak itu bulgham bahasa Arabnya. Riyak itu ludah yang masih di mulut dalam bahasa Arab. Ini kerennya bahasa Arab nih. Tapi kalau dikeluarkan itu namanya bukan riyak lagi. Barangnya sama, tapi ketika dikeluarkan itu namanya busokun. Apa? Busokun. Bukan busa, busok. Nah, kalau kita meludah tapi tanpa keluar ludahnya, kan ada kalau kita ludah kadang gitu kan, nggak sudi saya lihat dia. Itu namanya apa? Tafala, yang apa namanya? Tafala. Itu bahasa Arab, sangat luar biasa. Melihat dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Kalau melihat sekedar melihat itu namanya ro'a yaro ru'yah. Makanya ada istilah ru'yah hilal. Itu sekedar melihat saja. Tapi kalau melihat dipandang itu namanya nazar. Nazara yang guru nazron. Ini Pak. Makanya an-nazratul ula laka. Setelahnya itu alaika. Memandang perempuan kalau sekedar ru'yah
itu nggak apa-apa. Maksudnya di jalanan kita lihat gitu ya, sekali lihat ini nggak apa-apa. Tapi kalau lihat pantangin terus ya itu ya nggak boleh. Itu namanya nazar. Itu bahasa Arabnya itu bahasa Indonesia itu memandang dengan terus, itu namanya nazar. Berbeda antara ru'yah dengan nazar. Kalau ru'yah sekedar melihat, kalau nazar itu dipantengin Pak Bu. Nah, tapi kalau melihat menggunakan hati itu namanya absara yubsiru. Basiro, melihat dengan hati. Kita bisa melihat hatinya Pak Muhar. Ini kayaknya lagi galau ini. Ya, itu namanya absara yubsiru. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bahasa Arab itu bisa mengungkapkan isi hati yang paling dalam. Dan Al-Qur'an bahasa Arab itu sangat detail sekali dalam menggunakan istilah-istilah ya. Kalau kita dalam bahasa kita yang namanya ludah ya ludah saja, baik ludah yang ada di mulut ataupun sudah dikeluar ataupun ludah yang tidak keluar ludahnya. Nah, karena luar biasanya bulan Ramadan, makanya di sini para sahabat itu sangat mengetahui akan keutamaan bulan Ramadan, Pak. Makanya untuk menghadapi bulan Ramadan pun para sahabat itu mempersiapkan 6 bulan. Sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka itu bersiap-siap agar bisa beribadah semaksimal mungkin. Mereka persiapkan berapa lama Pak Bu? 6 bulan. Tarhib Ramadannya itu 6 bulan. Nah, ini hati-hati. Tarhib atau tarhib. Ya, jangan salah ucap. Kalau pakai H itu beda dengan H. Kalau tarhib itu artinya menyambut. Makanya marhaban itu selamat datang artinya. Tapi kalau rohaba yurahibu tarhib itu namanya itu ngancem. Makanya bahasa Arabnya teroris itu irhabi itu teroris. Karena dia itu ngancem, menakut-nakuti. Nah, kadang orang Indonesia itu nggak bisa membedakan antara H dengan H. Ya. Yang benar Pak Haji atau Pak Haji? Hah? Pak Haji atau Pak Haji? Yang benar Pak Haji, bukan Pak Haji. Kalau haji, haja itu biasanya puisi untuk orang yang mati itu haji, haja. Nah, ini. Tapi kalau haji itu baru haji yang ke Baitullah. Tapi orang Indonesia ya enggak sama saja lah, mau haji. Nah, kalau tarhib itu nakut-nakutin Pak. Tarhib, ayo kita dalam rangka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka mari kita mengadakan acara Pak. Tarhib Ramadan. Ya pada lahir semua. Artinya apa? Mengancam bulan Ramadan, nakut-nakuti bulan Ramadan. Ayo jangan kayak di Jawa. Biasanya itu ada beberapa bulan yang ditakut-takutin, jangan nikah di bulan Syuro. Katanya apa Pak? Kalau nikah di bulan Syuro nanti ada musibah, ada apa ini. Jangan nikah di bulan ini. Nah, itu sama. Jadi tarhib itu nakut-nakutin, tapi kalau tarhib itu apa? Menyambut bulan Ramadan. Harusnya kita mentarhib bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan Pak. Berarti semenjak bulan November kita itu sudah mempersiapkan. Ya, tapi kalau saya 6 bulan November ngomong tentang tarhib Ramadan itu nanti bisik-bisik bapak-bapaknya. Ini bulan apa kok ngomongin tentang bulan Ramadan. Nah, setelah itu 6 bulan setelahnya ternyata para sahabat karena saking mengharapnya terkabulnya amal, ya, jangan sampai kita capek-capek bangun siang, capek-capek qiyamul lail, lapar, haus, puasa, ternyata sama sekali tidak diterima oleh Allah. Makanya 6 bulan setelahnya para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga amalan saya baik tilawatul Quran saya, qiyamul lail saya, puasa saya, sedekah saya, ya Allah terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Ini 6 bulan Pak, untuk berdoa seperti ini 6 bulan. Ini terkadang kita berdoa sekali, 2 kali, seminggu aja sudah nyerah. Ini Nabi saja itu ketika ingin kiblatnya asalnya dari Baitul Maqdis ke Mekah, Ka'bah, itu berdoa itu berbulan-bulan Pak Bu. Ya, kalau nggak salah itu 17 bulan. Baru setelah itu Allah mengabulkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Baru mengabulkan. Lah kita baru sebulan 2 bulan kok sudah nyerah dengan doa kita, itu sangat keterlaluan sekali.
Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah seperti ini Pak. Tiba-tiba beliau itu naik mimbar. Mimbarnya itu, mimbar Rasulullah itu ada 3 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian kedua amin, ketiga amin. Mungkin ini sering didengar oleh bapak-bapak atau ibu-ibu ya ketika tarawih. Nah, setelah turun, sahabat tanya, ada apa Rasulullah? Ternyata ada malaikat Jibril berdoa. Doanya yang pertama, bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah, merugilah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, yang diberi kesempatan oleh Allah masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan sama sekali dosanya tidak diampuni. Ini. Kemudian yang kedua, bu'dan liman adraka walidayhi aw ahadahuma fil kibari wa lam yudkhiluhuma al jannah. Celakalah, merugilah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di masa tuanya tetapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Yang ketiga, bu'dan liman dzukira 'indahu ismi wa lam yusalli 'alaihi. Celakalah, merugilah orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan tetapi dia tidak bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya yang namanya istighfar di bulan Ramadan itu sangat penting, Pak. Kita terkadang itu tergoda dengan tayangan-tayangan televisi ya. Waktu sahur itu waktu yang sangat utama. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Ini mencari hamba-hamba Allah yang beristighfar kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, yang meminta kepada Allah. Siapa? Ayo. Tapi sekarang kita apa? Banyak yang menonton televisi, acara-acara jelas gitu. Yang paling bagus adalah ketika itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana? Makanya Ramadan itu harus dengan ilmu. Nah, waktu-waktu yang afdal gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Makanya waktu sahur itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar. Waktu yang sangat afdal untuk beristighfar adalah ketika waktu sahur, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ini. Nah, ada sebuah kisah Pak Bu tentang keutamaan istighfar. Nah, salah satu imam kita namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenal nggak Pak Bu? Ahmad bin Hanbal. Kenal nggak? Hah? Nggak kenal Pak. Loh, sudah jadi Islam berapa lama Pak? Ahmad bin Hanbal. Hah? Kenal nggak? Imam Hambali. Sebenarnya itu kalau kita nyebut jangan Imam Hambali. Yang benar itu Imam Ahmad bin Hanbal. Hambali itu nama madhabnya. Imam Hanafi, jangan Imam Hanafi. Hanafi itu nama madhabnya. Yang benar itu apa? Imam Abu Hanifah. Imam Maliki, jangan Imam Maliki, tapi Imam Malik bin Anas. Maliki itu nama madhabnya. Kecuali Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i memang namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini, nah makanya kita manggil nggak apa-apa Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Nah, beliau itu sangat luar biasa Pak, baik dari segi kecerdasannya atau dari segi kealimannya, dari kesolehannya. Dari kecerdasannya, beliau itu hafal hadis. Tidak hanya matanya saja, tetapi juga sanadnya. Sanad itu apa? Sanad itu rantai periwayat hadis ini. An siapa, sampai an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau itu hafal sanadnya begitu matanya. Hafal berapa hadis? 1 juta hadis. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, saking cerdasnya. Nah, beliau itu juga sangat soleh sekali. Kenapa? Beliau itu setiap malam punya kebiasaan itu sholat malam itu 300 rakaat. 300 rakaat. Coba 300 rakaat itu gimana cara? Mungkin kita banyak yang mengira ini mustahil ya. Qiyamul lail 300 rakaat. Mungkin kita 11 rakaat aja kaki sudah sumutan ya. Atau 23 rakaat itu sangat berat sekali ya. Karena seperti ini. Ada sebagian ulama kita itu diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah, bapak, ibu mau percaya atau tidak, tapi itu fakta. Sudah banyak ulama-ulama kita yang mendapatkan karomah-karomah itu. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi umurnya itu cuma 46 tahun. Sekitar 46 tahun.
Beliau tidak menikah Pak Bu. Ya, beliau itu ulama dari di daerah Damaskus. Ya, sekarang menurut kabar itu innalillahi, kuburan beliau itu kena bom dari itu karena peperangan itu. Nah, Imam Nawawi itu umurnya cuma 46 tahun. Coba dengar dari bapak-bapak ini umurnya 46 tahun. Tetapi karyanya itu melebihi umurnya. Beliau punya itu karya itu begitu banyak. Kitab Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Itu kalau di renteng itu semeter lebih. Kitab Majmu', kitab fikih. Itu pun belum selesai sebenarnya. Beliau tuh mensyarah kitab Muhadzab itu baru sampai bab riba. Ya, bab riba itu baru bab muamalah. Nanti belum sampai bab qadha, bab qisas, bab rih dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau juga punya azkar. Beliau punya Riyadhus Shalihin. Beliau punya Arba'in Nawawiyah dan lain sebagainya. Jadi umurnya, kalau ulama membandingkan antara umurnya kalau setiap hari nulis, ya, itu kayak nggak sesuai dengan umurnya. Bahkan beliau saking getolnya menuntut ilmu, ya, beliau itu setiap hari itu punya 12 majelis ilmu. 12 majelis ilmu. Beliau datang ke syekh ini, datang ke syekh ini, datang ke syekh terus. Kesehariannya beliau itu untuk belajar, mengajar, menulis. Itu Imam Nawawi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Sehari semalam itu bisa sampai 300 rakaat, itu bagaimana? Dan untuk mendapatkan itu tidak instan Pak Bu. Itu perlu dengan mujahadah. Untuk sampai ke level 300 rakaat setiap malam itu perlu mujahadah terus. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, saya itu untuk mujahadah bersama Al-Quran saya lakukan selama 30 tahun. Membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mentadaburinya, itu 30 tahun. Baru 30 tahun berikutnya itu baru beliau menikmati enaknya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kalau kita ingin terus membacanya, itu jangan sekedar dibaca Pak Bu, juga difahami, dinikmati. Ya. Kita itu banyak yang salah faham dalam mendefinisikan tadabbur Al-Quran. Ya. Tadabbur Al-Quran itu apa sih? Ada Pak yang tahu? Tadabbur Al-Quran itu apa? Tadabbur Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca terjemahannya, tidak hanya mendalami isinya. Tapi tadabbur Al-Quran adalah setelah kita membaca terjemahannya, memahami isinya, memahami tafsirnya, kita juga membandingkan ayat ini dengan diri kita. Aina nahnu min hadhil ayah. Ya. Contohnya ketika kita membaca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk di dalamnya. Sudah paham artinya? Tidak berhenti di situ Pak Bu. Itu bukan tadabbur. Tadabburnya adalah setelah kita melihat ayat ini, coba kita bandingkan dengan diri kita masing-masing. Seberapa jauhkah kita sudah paham dengan bacaan sholat di dalam sholat kita? Seberapa paham dengan bacaan Al-Quran yang kita baca? Seberapa paham doa yang kita panjatkan kepada Allah dengan bahasa Arab? Seberapa paham yang kita pahami dari bacaan doa yang kita bacakan? Itu baru yang namanya tadabbur Pak. Makanya seorang muslim itu sangat merugi Pak. Kita 30 tahun menjadi karyawan, 30 tahun menjadi mahasiswa, atau 30 tahun menjadi muslim, jangan sampai kita meninggal tidak paham bahasa Arab. Rugi, sangat merugi sekali. Bahasa Arab itu sangat unik sekali tadi seperti yang saya bilang. Ya. Kata dinar, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, uang kan biasa saja, nggak ada filosofinya. Uang, duit itu kan nggak ada filosofinya. Dalam bahasa Arab, dinar tahu Pak ya? Dinar itu ada filosofinya. Ada yang tahu nggak Pak? Dinar itu gabungan kata dari din dan nar. Din artinya agama, nar itu artinya neraka. Makanya yang namanya orang yang punya banyak dinar itu hati-hati. Dinar ini bisa menyampaikan kita ke dalam agama, ke dalam akhirat, surga, bisa juga menyampaikan kita ke dalam neraka. Nah, dinar. Makanya penuh dengan filosofi dinar. Nah, selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal ini
yang setiap hari itu, setiap malam itu 300 rakaat. Suatu ketika, beliau itu kan tinggalnya di Baghdad, di Irak ya. Beliau itu tiba-tiba hatinya itu ingin ingin mengunjungi kota ya. Di dalam kitab itu Syiar A'lam Nubala tidak disebutkan nama kotanya, tetapi di daerah setelah Baghdad, daerah Baghdad. Ya kalau Jakarta mungkin Bogor atau ke Tangerang atau ke Bekasi ini. Nah, tiba-tiba beliau ini ingin safar ya. Mungkin Basra ataupun ke Kufah. Tapi beliau tidak ada tujuan apapun, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, sehingga beliau harus pergi ke kota itu. Tiba-tiba hatinya itu ingin safar ke kota itu. Nggak tahu. Akhirnya beliau mempersiapkan safar, ya. Kemudian jalanlah beliau ke kota yang dituju. Setelah sampai sana ternyata waktu maghrib. Ya. Akhirnya beliau mencari masjid, sholat maghrib bersama para jamaah. Setelah sholat maghrib beliau baca Al-Quran. Kemudian sholat isya bersama para jamaah pun sholat isya. Setelah sholat isya, beliau itu ingin tidur Pak Bu, karena sudah kelelahan perjalanan jauh. Ya di zaman dahulu juga tidak ada hotel, tidak ada motel, tidak ada tempat penginapan. Akhirnya beliau ingin menginap di masjid. Nah ini beliau mencari pojokan masjid lah. Kemudian beliau berbaring. Ternyata apa? Marbotnya itu lihat. Akhirnya disamperin sama marbotnya ya. Syekh, jangan tidur di situ. Jangan tidur di masjid. Ini masjid tidak boleh untuk tidur. Kalau dahulu itu, kalau di Arab itu Pak Bu, panggilan syekh itu bukan hanya untuk ulama ya. Syekh itu terkadang untuk orang yang sudah tua. Karena ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah tua di umur tuanya. Ada juga syekh untuk orang yang kaya. Itu panggilannya kadang syekh. Nah, kadang syekh juga untuk ulama. Nah, ketika itu zaman itu belum semaju sekarang. Kalau sekarang itu ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Orang terkenal tidak hanya terkenal namanya saja, tapi terkenal mukanya, terkenal suaranya. Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal sejagat dunia, sudah terkenal di dunia Islam zaman itu. Nah, tapi mereka belum tahu mukanya itu seperti apa. Tidak semua orang tahu mukanya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya marbot ini pun ya seenaknya ngusir Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian diusir, didorong-dorong keluar masjid. Setelah keluar, ternyata beliau ingin tidur di teras masjid. Marbotnya lihat lagi, diusir lagi. Nah, ini diusir, ternyata di luar sana, di seberang jalan ada tukang roti. Nah, tukang roti ini lihat dan kasihan sama Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun beliau belum kenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu dipanggil, wahai Syekh, kemarilah. Nah, kamu kenapa? Dari mana? Beliau ceritakan, beliau dari Baghdad, saya sedang perjalanan jauh. Nah, kemudian saya mencari tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal silakan bisa tinggal di kios saya, di tempat toko roti. Nanti besok bisa pulang. Nah, ada tempat kecil lah buat tidur. Nah, akhirnya beliau tinggal di situ. Nah, sebelum tidur berdua ini ngobrol-ngobrol. Nah, ada yang aneh dari tukang roti ini. Tukang roti ini itu tidak akan menjawab pertanyaan, tidak akan ngomong kecuali hanya sekedar menjawab pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau nggak ditanya, itu dia tuh terus beristighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah. Semua ngadon roti, masukin ke oven, masukin garam, masukin air, terus beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dia ngomong hanya ketika menjawab pertanyaannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran. Wahai Syekh, sudah berapa lama engkau melakukan seperti ini? Ya, setiap seluruh pekerjaannya terus dengan istighfar. Jadi kita itu ngetik, astagfirullah. Kita ngasih surat, astagfirullah. Kita semua penuh dengan istighfar. Nah, beliau jawab tukang rotinya ini, alhamdulillah, dari mulai saya bujangan sampai sekarang, beliau juga sudah lumayan tua, mungkin sudah 30 tahunan. Itu saya terus istiqomah mengucapkan istighfar dalam seluruh aktivitasnya. Mau sedang jualan, sedang bikin roti, terus istighfar. Kemudian Imam Ahmad tanya lagi, nah dari istighfarmu sudah apa yang sudah kamu dapatkan dari istighfarmu? Kemudian dijawab, alhamdulillah, seluruh hajat saya, seluruh apa yang saya inginkan
itu selalu Allah kabulkan semenjak saya mengistiqomahkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim terus subhanallah. Kecuali satu, kata beliau. Apa itu, Syekh? Saya itu pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu yang sangat terkenal. Subhanallah. Ana Ahmad bin Hanbal ya Syekh, saya Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Ternyata inilah yang membuat hati saya tergerakkan dari Baghdad jauh-jauh ke kota ini. Saya tidak tahu ada kebutuhan apa, tidak ada sanak family di kota ini. Ternyata Allah gerakan hati saya gara-gara ada seorang hamba yang beristighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Makanya kata Ramadan itu Pak Bu, itu berasal dari kata romdo. Romdo itu apa Pak Bu? Romdo itu padang pasir yang panas. Padang pasir ketika panas pasir itu kan di atasnya itu kan panas gitu ya. Itu namanya romdo. Diambil dari kata ini menjadi Ramadan. Artinya apa? Bahwa di bulan Ramadan selain terkadang memang suasananya panas ya, tetapi juga Ramadan itu juga salah satu fungsinya adalah untuk membakar dosa kita. Makanya sangat merugi sekali orang yang masuk bulan Ramadan, ternyata keluar bulan Ramadan dosanya masih begitu banyak ya. Ada 10 hari yang terbaik untuk beramal, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu hari yang sangat utama sekali untuk beramal, tetapi keutamaannya masih kalah dengan keutamaan bulan Ramadan ya. Bahkan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, barang orang yang melakukan ibadah di bulan ini, 10 hari hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka pahalanya melebihi orang yang jihad fisabilillah, orang yang mati dalam kondisi syahid. Tetapi tidak ada iming-iming untuk diampuni seluruh dosanya, hanya dari bulan Ramadan ini. Makanya di bulan Ramadan ini juga ada malam Lailatul Qadar. Umat Nabi Muhammad itu umat yang umurnya sedikit Pak Bu. Ya, a'malu ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Umur kita itu sangat sedikit. Kalau kita lihat umurnya Nabi Nuh itu kan sampai berapa? Nabi Nuh 950 tahun itu pun dakwahnya. Berarti umurnya itu lebih dari situ. Lah kita banyak-banyaknya paling ya 100 tahun. Itu kalau sampai situ. Itu tapi Allah Subhanahu wa taala itu berikan keutamaan yang sangat luar biasa. Itu apa? Ada beberapa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa melejitkan ibadah kita melebihi umat-umat terdahulu ya. Sebelum saya akhiri ada 3 hal, ada 1 poin lagi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa itu yang Allah rahasiakan pahalanya. Biasanya Allah itu ketika memberikan sebuah amalan kepada kita, sedekah, puasa, zakat dan sebagainya, biasanya Allah itu kasih tahu apa pahalanya. Allah kasih tahu apa balasannya, apa imbalannya. Tapi ada 3 amalan Allah rahasiakan. Yang pertama adalah berpuasa, as-shaum. Yang kedua adalah bersabar, dan yang ketiga adalah memaafkan. Nah, berpuasa kenapa? Karena dalam sebuah hadis qudsinya Allah mengatakan as-shaumu li, puasa itu untuk aku, untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri langsung yang akan membalasnya. Karena besarnya pahala yang akan Allah siapkan kepada orang yang berpuasa. Gambarannya seperti ini. Ketika bapak-bapak ingin menyiapkan hadiah untuk istrinya ya, Muma sedang dinas keluar kota gitu. Nah, hadiahnya itu biasa-biasa saja ya, baju atau gantungan kunci atau sendal atau harga yang murah-murah lah. Itu kalau ditanya sama istrinya bawa oleh-oleh apa, itu pasti langsung dikasih tahu. Ini bawa gantungan kunci, ini bawa baju, ini bawa tas atau apa. Kalau murah itu langsung dikasih tahu. Tapi ketika bapak ingin memberikan hadiah surprise, kejutan untuk istri ya, hadiah ulang tahunnya, hadiahnya mahal, hadiahnya sangat berharga, biasanya itu dirahasiakan. Ya nggak Pak Bu? Dirahasiakan. Hadiahnya apa sih Mas? Ntar juga tahu. Hadiahnya apa? Entar, gitu kan. Hamin satunya apa hadiahnya? Entar, gitu kan. Hamin satu mau dibuka,
tutup mata dulu, tutup mata dulu. Padahal tinggal kasih aja, masih tutup mata dulu. Makanya ditutup matanya, puter-puter dulu. Ternyata dream di atas di depannya itu ada Mercy, ya kan? Atau ada Ferrari. Punya sesuatu yang mahal itu biasanya dirahasiakan. Makanya Allah itu ketika ingin mengiming-iming hambanya tentang sedekah, ya, kita kan sangat dianjurkan bersedekah apalagi bulan Ramadan. Itu jelas Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah, setiap dia bersedekah maka seperti dia menanam tanaman akan tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya menghasilkan 100 buah. Berarti 700, kita sedekah 1000 jadi 700.000, 10.000 jadi 7 juta dan lain sebagainya. Jelas pahalanya 700 kali lipat. Kita sholat tarawih, man qama al-lail ma'al imam summa insyarafa ma'al imam kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, sholat isya kemudian berjamaah, kemudian sholat tarawih, sholat witir berjamaah, kemudian selesai bersama imam, maka dia dihitung seperti dia melakukan qiyamul sepanjang malam. Itu kan jelas pahalanya, Pak Bu. Barang siapa yang berjihad fisabilillah mati syahid, maka Allah siapkan 72 bidadari, jelas 72, ya. Ibu-ibu senyum-senyum nih. Ibu juga ada bidadara, Bu. Ya, bidadara. Nah, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid berzikir, kemudian menunggu waktu syuruk, kemudian sholat syuruk, ya, tunggu 15 menit, kemudian sholat syuruk, maka Allah janjikan pahala haji dan umroh sempurna. Jelas pahalanya haji dan umroh. Tapi ini 3 amalan gak Allah sebutkan. Puasa Allah katakan as-saumuli, puasa untuk aku, wa ana ajzi bihi, saya langsung yang akan membalasnya. Nah, sabar juga sama. Allah mengatakan, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan balasan bighairi hisab. Bighairi hisab artinya apa, Bu? Tanpa batasan. Tanpa batasan, saking besarnya pahala yang akan Allah sediakan bagi orang yang bersabar. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Orang yang batas-batasi sabar sebenarnya dia yang batas-batasi, padahal tidak ada batasnya, ya. Dan sabar itu tidak hanya ketika mendapat musibah, sumama naudzubillah, saudaranya meninggal atau ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Itu juga sabar. Tapi itu sabar yang paling ringan. Ada 2 sabar lagi, Pak Bu, yaitu sabar ketika kita taat kepada Allah. Itu sabar juga. Kita sholat setiap hari 5 kali 5 waktu, itu sabar juga. Di agama lain itu tidak ada syariat seperti itu. Sholat sampai sehari 5 kali itu kan capek. Puasa sebulan penuh itu juga sabar. Kita zakat itu juga sabar. Sabar yang ketiga adalah sabar menahan diri dari maksiat, itu juga sabar. Nah, makanya balasan bagi orang yang sabar ini, baik sabar dalam musibah, ketaatan atau menjauhkan maksiat, maka balasannya adalah tiada batas. Yang ketiga, terakhir adalah Allah bersabda, Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, faman 'afa wa aslaha, dan mendamaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya diserahkan kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada batasannya pahala orang yang memaafkan. Pahala orang yang berlapang dada kepada saudaranya. Nah, tanpa diminta maaf, dia sudah memaafkan semuanya. Ada sebuah kisah. Dulu ada sahabat, ya, ketika Rasulullah sedang kumpul-kumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi, ternyata Rasulullah tiba-tiba mengatakan akan masuk, ya, dari pintu itu seseorang penduduk surga. Ini, Pak Bu. Ternyata yang masuk ada seorang laki-laki, tidak dikenal, tidak terkenal. Masuk kemudian duduk. Hari keduanya Rasulullah juga mengucapkan seperti itu. Akan masuk ke masjid ini seseorang calon penduduk surga. Yang masuk siapa? Laki-laki itu juga. Hari ketiganya juga sama. Rasulullah mengucapkan seperti itu. Yang masuk juga laki-laki itu lagi. Nah, para sahabat penasaran. Nah, ada salah satu sahabat, saking penasarannya, akhirnya dia itu deketi sahabat ini.
Kemudian dia ingin bertamu ke sahabat ini. Nah, akhirnya dia bilang, wahai saudaraku, saya sedang bertengkar dengan istri saya. Padahal belum nggak bertengkar. Saya sedang bertengkar dengan istri saya nih. Saya pengen nginep di rumah kamu. Ya. Kalau bertamu itu kan maksimal 3 hari. Nah, akhirnya dia bertamu. Pada malam pertama, dia perhatikan. Ya, sahabat ini yang pengen tahu amalan ini. Kira-kira dia itu bisa sampai dicap 3 kali penduduk surga oleh Rasulullah. Itu rahasianya apa? Nah, akhirnya diperhatikan ketika malam dia tuh sholat tahajudnya berapa rakaat ini sih? Apakah 300 rakaat seperti Imam Ahmad atau tilawatul Qur'annya gimana? Apakah 6 setiap hari khatam 2 kali ya? Seperti Imam Syafi'i itu kan, kalau masuk bulan Ramadan seluruh majelis ilmu ditinggalkan dan beliau fokus untuk Al-Qur'an. Sehari itu 2 kali khatam, Pak. Sehari itu 2 kali khatam. Ya, khatam apa? Khatam Al-Qur'an, bukan khatam kulhu. Khatam Al-Qur'an. Kalau khatam kulhu sih kulhu bawa 3 kali khatam. Nah, itu anak TK juga bisa. Nah, ketika lu perhatikan, ketika malam diperhatikan sholat malamnya berapa kali, sholat baca Quran berapa kali, ternyata nggak ada yang istimewa. Malam keduanya juga sama, diperhatikan sama juga nggak ada yang istimewa. Malam ketiganya juga sama, sepanjang malam sepanjang hari perhatikan nggak ada yang istimewa. Akhirnya tibalah waktunya dia harus berpamitan karena sudah 3 hari. Nah, sebelum berpamitan dia jujur bahwa dia itu menginap itu bukan karena bertengkar sama istrinya. Ternyata dia ingin tahu, ternyata apa sih amalan yang menjadikan kamu itu kok dicap oleh Rasulullah, sudah dijamin Rasulullah kamu akan menjadi penduduk surga. Nah, akhirnya saya nggak tahu, akhi, ya. Tapi ada satu amalan yang saya selalu menjaga amalan ini sebelum saya tidur. Setelah saya berbaring, sebelum saya memejamkan mata, saya selalu lakukan amalan ini. Apa itu, akhi? Mungkin ini benar sebabnya. Ternyata dia sebelum tidur itu selalu memaafkan seluruh saudara-saudaranya, seluruh orang yang hari itu menggolimi dia, orang yang mencaci dia, orang yang memukul dia, seluruhnya mereka dia maafkan sebelum dia tidur. Dia lakukan setiap malam. Jadi dia itu buang jauh-jauh sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati dia. Rasa iri kepada saudaranya, rasa dengki, dongkol kepada saudaranya, rasa marah kepada saudaranya ya karena dizalimi, atau rasa sombong dalam hati. Dibuang semuanya, Pak Bu. Akhirnya ketika dia beramal, amalan itu walaupun kecil dilejitkan oleh Allah setinggi-tingginya menjadi amal yang sangat luar biasa. Kebalikannya, dalam sebuah hadis ada seorang perempuan, Pak Bu. Bukan karena saya ini ya, karena memang hadisnya perempuan, Bu. Ada perempuan ngadu kepada Rasulullah. Ngadunya apa? Ternyata dia itu ada punya tetangganya rajin sekali qiyamul lail. Setiap malam sholat malam, tilawatul Qur'annya juga sangat rajin sekali. Puasa setiap siang, tetapi kalau berbicara sangat menyakiti tetangganya. Akhirnya tetangganya ini lapor kepada Rasulullah. Rasulullah katakan apa? La khairu fiha. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita tersebut. Padahal amalannya sangat banyak, tetapi banyaknya itu bangkrut, bobrok semuanya gara-gara amalannya tidak membuahkan akhlak yang mulia. Makanya seluruh syariat yang Allah syariatkan kepada kita, puasa, zakat, sholat dan lain sebagainya, itu inti utamanya adalah bagaimana membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, agar kita tampakkan dalam akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah bersabda apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana kita beribadah, sholat, puasa, zakat itu menjadikan kita makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna, makhluk yang bisa menjaga, menahan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa melebihi mulianya para malaikat. Malaikat mulia rajin ibadah karena mereka sudah diciptakan dengan tabiat seperti itu. Tapi manusia itu diberikan nafsu, diberikan keinginan, diberikan syahwat. Itu adalah ujian bagi manusia, apakah dia bisa sabar untuk bisa sukses menghadapi godaan ini sehingga dia menjadi makhluk yang mulia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Nggak ada. Iya. Ya. Bagaimana menjaga konsisten sudah Ramadan ini Ustaz? Kan hanya bulan Ramadan ini kayaknya betul-betul wah luar biasa ini hawa ini ya. Iya. Tapi sudah Ramadan rasanya hawa itu hilang gitu Pak. Iya. Kalau hawa itu ada kan rasanya kan semangatnya itu kuat. Iya. Tapi kalau suasana itu hilang, hilang pula rasanya. Iya. Memang di bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin ya. Kalau datang Ramadan maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, kemudian iblis, setan-setan akan dibelenggu. Tapi kok banyak di bulan Ramadan yang tidak puasa, yang masih mencuri, yang masih maksiat dan lain sebagainya. Kenapa, Pak? Ulama memberikan 3 jawaban. Yang pertama, karena yang dibelenggu, yang diikat itu tidak semua setan, ya, tetapi setan-setan yang besar, dedengkotnya setan. Tapi kalau setan-setan yang setan yang mengganggu sholat itu ada namanya khinzib. Itu nggak dicancang, nggak dibelenggu. Jadi dia tetap mengganggu kita. Ketika sholat tetap kita bisa khusyuk enggak? Di bulan Ramadan sama lain bulan Ramadan sama rasanya. Itu masih ada setan-setan yang kecil yang mengganggu kita. Makanya tidak semuanya diikat. Nah, jawaban yang kedua, yang mengganggu kita sehingga kita bermaksiat atau tidak melakukan taat, itu tidak hanya setan, tetapi juga hawa nafsu. Selama 11 bulan sebelum Ramadan, setan itu sudah melatih kita untuk bermaksiat. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah terlatih untuk maksiat. Gitu. Yang ketiga, karena yang dibelenggu itu kan setan, tapi korin, jin, ya, korin itu masih ada. Setiap dari kita itu kan punya korin, ya. Kadang kita kalau malam, Pak Bu, jam 3, alarm sudah bunyi, kita sudah bangun, tapi kok ada rasa nantilah bentar lagi baru jam 3. Pernah seperti itu nggak Pak Bu? Itu korin. Kita ada perasaan seperti itu korin. Kita ada keinginan pengenlah sedekah ke masjid 100.000. Ternyata keluar, pengen beli pulsa lah 100.000-nya nanti. Itu korin. Itu yang menjadikan kita itu ingin taat dipalingkan, itu namanya korin. Kayak ada bisikan seperti itu korin. Nah, itu masih ada ketika bulan Ramadan. Makanya jangan heran di samping jalan itu kadang ada orang yang makan mie goreng ya biasa aja gitu. Nah, itu karena untuk setelah bulan Ramadan tetap taat seperti ini, Pak. Ulama mengatakan bahwa uqubatul maksiyah al-maksiyatu ba'daha. Uqubah, hukuman maksiat itu adalah maksiat selanjutnya. Makanya ketika sebelum bulan Ramadan, maka kita harus benar-benar membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita baik kepada Allah ataupun kepada hamba-hamba Allah. Makanya sebelum bulan Ramadan kita kan banyak bersalam-salaman. Itu benar. Jangan bilang bid'ah, jangan bilang sesat. Enggak. Itu benar. Kenapa? Karena sebelum bulan Ramadan kita harus bersihkan jiwa kita, Pak. Kebanyakan orang di awal-awal bulan Ramadan masjid itu penuh, ya kan? Kadang bikin gelaran lagi. Itu gak heran. Kenapa? Karena orang kadang rindu dengan bulan Ramadan. Tapi setelah seminggu setelah itu, 10 hari setelah itu, gimana masjid itu? Mengalami kemajuan dahsyat, ya kan? Jamaahnya jadi maju. Kenapa? Karena ada sisa-sisa dosa di dalam hati kita, ya, masih ada bintik-bintik hitam di dalam hati kita. Itu yang menghalangi kita dari ketaatan, gitu, Pak. Makanya kita itu terkadang, ya, insya Allah nggak di sini lah, di sana di luar ya. Itu ada yang seperti itu. Ketika pertengahan bulan Ramadan itu kendur. Kenapa? Karena masih ada dosa di sini. Makanya kalau bisa dibersihkan benar-benar bersih. Ya, istilahnya dosa yang kita lakukan sebelum Ramadan itu adalah karma yang akan berakibat nanti selanjutnya kita akan ingin melakukan dosa itu. Hati-hati, Pak. Jadi hukuman berbuat maksiat itu tidak hanya nanti di akhirat, terkadang juga disegerakan oleh Allah. Yaitu berupa apa? Berupa rindu dengan maksiat itu lagi. Nah, kebalikannya, hadiah dari taat, Pak. Hadiah kita taat kepada Allah adalah kita itu akan ingin melakukan ibadah ketaatan lagi.
Dan itu adalah tanda-tanda bahwa ibadah kita itu diterima. Kita sholat qiyamul lail, ya. Qiyamul lail selama bulan Ramadan 30 hari. Berikutnya kok saya ingin terus qiyamul lail gitu. Itu tanda bahwa qiyamul lail kita itu diterima. Kita sedekah 100.000, kok ingin kecanduan, ingin terus sedekah, itu namanya tandanya bahwa sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu. Itu salah satu tanda-tanda. Ini. Nah, kalau ternyata setelah sedekah, kapok, saya nggak mau sedekah, saya jadi nggak bisa makan. Itu namanya naudzubillah, tidak diterima ininya. Atau kita kapok lah terawih di sini 23 rakaat. Nyesal saya, padahal bedanya cuma 5 menit. Nah, itu namanya naudzubillah, tidak diterima ibadahnya. Makanya kalau kita ingin setelah bulan Ramadan tetap kita itu diterima pahalanya, tetap konsisten dalam ibadah kita, maka ingatlah bahwa salah satu tanda-tanda bahwa bulan Ramadan kita diterima, ibadah kita diterima, maka setelahnya adalah semangat untuk ibadah terus ada, Pak. Nah, bagaimana kita menumbuhkan semangat? Pertama harus dipaksa, Pak. Gak ada itu ibadah itu nunggu suasananya Islami lah, nggak ada itu. Harus dipaksa itu, Pak. Makanya nanti setelah dipaksa nanti menjadi kebiasaan. Ketika kita ingin meninggalkannya itu nggak enak meninggalkannya, gitu. Nggak apa-apa, terus dipaksa dulu ya. Aduh, saya nggak ikhlas sedekah 100.000 mending 1.000 tapi ikhlas. Nah, itu namanya harus dipaksa dulu. Dipaksa terus nanti kelamaan akan menjadi ikhlas. Begitu pula kita keluar bulan Ramadan, ya. Sahabat saja 6 bulan, Pak, berusaha agar diterima, ya, 6 bulan. Nah, kita masa sebulan aja nggak bisa. Coba kita sebelum bulan Ramadan, kita kan kadang ragu kan, aduh saya nggak mau puasa lah, nanti kerjaan banyak, ini nanti lapar, nanti haus gitu kan. Apalagi AC-nya dingin banget, nanti jadi haus nih. Itu tuh godaan setan saja. Syahwat setan saja. Buktinya, coba selama bulan Ramadan 30 hari, ada yang buka enggak? Ada yang lapar ya pasti lapar, haus ya pasti lapar, haus. Tapi ada yang buka enggak gara-gara lapar, gara-gara haus? Enggak ada. Kita sebelum bulan Ramadan mau qiyamul lail, aduh capek lah, aduh ngantuk lah, aduh letih lah habis kerja. Tapi buktinya ketika masuk bulan Ramadan, gimana, Pak? Tarawih tetap tarawih, ya kan? 23 tetap 23, 11 tetap 11. Tapi ketika keluar bulan Ramadan jadi letih lagi, itu karena bisikan-bisikan syaitan. Padahal kita itu bisikan capek, letih, itu semuanya dari syaitan. Sebenarnya kita itu sanggup, badan kita untuk melakukan itu, cuma perlu dipaksa sedikit saja sehingga menjadi kebiasaan kita. Itu ya. Semoga bermanfaat. Ada lagi, Pak? Sudah. Ditutup dengan doa, Ustaz. Ditutup dengan doa.